Halo anak-anak remaja, apa kabar? Lama kita tidak ketemu. Saya sendiri sampai udah lupa. Kira-kira sudah 3 atau 4 bulan terakhir saya berkhotbah di kebaktian remaja. Dan sekarang kita ketemu kembali. Dan mari kita menyimak firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, sumber berkat yang memelihara kami, yang kasih-Mu luar biasa melingkupi hidup kami. Saat ini kami bertekun di rumah masing-masing, menyimak firman-Mu, merenungkannya dan diberkati olehnya. Sempurnakan apa yang kami dengar dan terlebih penting adalah kami mampu melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami menjadi anak-anak remaja yang berkenan di hadirat-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang penuh berkat dalam kehidupan ini. Untuk kemuliaan nama-Mu bagi sesama. Tuhan, beritakanlah firman-Mu dan kami siap mendengarkan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, siapkan Alkitabnya. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Baik, kalian bisa mengikutinya apa yang tertulis di layar. Saya akan mulai membacakannya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Paulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Kita yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya dimanapun dan kapanpun. Haleluya. Saudara, anak-anak, tema kita hari ini adalah faithful till the end. Ini tema yang luar biasa. Dan kita akan mulai dengan memperhatikan kematian Stefanus yang mengenaskan. Sangat-sangat mengenaskan cara Stefanus ini mengebuskan nafasnya yang terakhir. Dalam ayat 59 dikatakan, sedang mereka melemparinya. Jadi dirajam. Itulah cara kematian Stefanus. Nah, saudara, disalib dan dirajam itu adalah hukuman yang sangat kejam. Sangat-sangat keterlaluan. Dan saudara, penderitaan orang Kristen sangat berat pada saat itu. Tahukah kalian, kurang lebih 240-an tahun orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula
itu mengalami penganiayaan. Dari abad pertama sampai kira-kira abad ketiga, itu terus bangsa-bangsa menindas, menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Yesus ini. Dari orang Yahudi sampai Kekaisaran Romawi. Mereka terus menganiaya orang-orang Kristen ini. Dan itulah sebabnya kenapa agama Kristen tidak berkembang di Israel, di Yerusalem, di tempat di mana Yesus berada. Tapi di luar, di Mesir, di Syria, di Eropa, karena itu tadi, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Coba, menurut kalian, apakah penderitaan, penganiayaan semacam itu masih ada? Mungkin ada yang memberikan contoh. Ya, memang tidak sampai harus berkorban nyawa. Tapi, ya seperti kita lihat, mendirikan gereja terkadang juga susah. Bahkan di daerah tertentu yang jumlah orang Kristennya makin tambah, gedung gerejanya makin penuh sesak, tapi tetap tidak bisa untuk menambah gedung gereja dan lain sebagainya. Ada saja kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi itu jauh lebih ringan dari penderitaan saudara-saudara kita 2000 tahun yang lalu. Abad pertama sampai abad ketiga. Mungkin di daerah-daerah lain, di wilayah lain, di negara lain, kesulitannya lebih besar. Bagi kita di Indonesia, puji Tuhan, sudah lebih baik karena Pancasila membuat segala sesuatu menjadi lebih toleran dan kita bisa hidup dengan keyakinan beragama masing-masing dan itu sangat baik. Walaupun sekali lagi ada saja bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi di lingkungan kita. Dan kalian mengetahui kejadian-kejadian itu walaupun tidak sering, tapi setiap tahun ada saja. Nah, saudara, anak-anak, yang ingin saya juga sampaikan adalah apa yang dialami oleh jemaat mula-mula itu, yang disebut dengan tantangan berat itu, rupanya di zaman sekarang berevolusi. Tantangan beratnya ada, tapi bentuknya sudah berubah. Tidak lagi penganiayaan yang sampai berkorban nyawa, sampai kepada kematian. Tidak. Tapi tantangan berat itu bisa juga membuat orang untuk meninggalkan Yesus. Bisa. Apa misalkan? Harta. Banyak orang memilih kaya dan meninggalkan Yesus. Jabatan, cinta misalkan. Ya kan? Atau menyukai lawan jenis yang berbeda keyakinan sampai rela meninggalkan Tuhan, sampai rela meninggalkan keluarga. Oh, banyak kisah semacam itu. Fasilitas itu bisa membuat orang tertantang dengan berat dan akhirnya orang kalah. Memilih meninggalkan Yesus. Itu tantangan berat. Di zaman sekarang. Dalam bentuknya yang berbeda. Jadi malah yang enak-enak itu. Yang membuat orang meninggalkan Yesus. Nah, coba bayangkan kalau yang enak-enak saja bisa membuat kita meninggalkan Yesus, bahaya sekali. Kalau kesusahan, kalau penderitaan, kalau penganiayaan, jangan-jangan baru sedikit saja kita sudah dengan gampang meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi tantangan berat itu selain membuat kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, ada masalah yang juga dihadapi anak-anak remaja seperti kalian di zaman sekarang. Apa itu? Memang tetap Kristen,
memang tetap percaya Yesus. Tapi kehidupannya tidak seperti yang Tuhan mau. Kualitas hidupnya turun. Apa misalkan? Handphone. Hati-hati loh. Handphone itu bisa mengalihkan kita dari Kristus. Kristennya tetap, percayanya tetap. Tapi sama sekali tidak mencari Kristus di dalam hidup. Malas misalkan. Apa sih istilah kalian ya? Mager. Malas gerak. Saya ada istilah yang seringkali Sola bilang dan itu menurut saya unik gitu ya. Generasi rebahan. Jadi hidupnya itu hanya berbaring saja, santai saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu kan sangat buruk. Standarnya sangat rendah. Anak-anak, saudara, pada saat membahas hal ini, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai salah paham. Ketika berbicara tentang standar hidup, hati-hati sekali lagi jangan sampai salah paham. Karena seringkali kemudian orang mengatakan, ini menghina pekerjaan seseorang. Tidak. Jadi begini. Ini memang harus hati-hati. Membicarakan soal cita-cita setinggi mungkin, itu bukan berarti menghina pekerjaan seseorang. Simak bagian ini. Perhatikan. Contoh nih. Menjadi sopir angkot, nggak ada yang salah dengan itu. Setuju kan? Oke. Menjadi OB misalkan. Nggak ada yang salah dengan OB. Kita nggak perlu menghina pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu penting. Coba kalau kantor nggak ada OB, sekolahan nggak ada OB, repot juga kita. Perangkot nggak ada, repot juga kita. Bahkan pemulung sekalipun, itu adalah pekerjaan yang baik. Itu adalah pekerjaan yang baik. Jadi kita ketika berbicara tentang cita-cita setinggi langit, bukan bermaksud menghina pekerjaan orang-orang ini. Tapi begini loh, buat kalian yang masih remaja, ketika masih punya pilihan, ketika masih bisa sekolah, ketika masih bisa menjadi orang yang lebih baik dalam hal berkarir, kenapa tidak? Sebab bapak-bapak yang bekerja menjadi sopir angkot, menjadi OB, menjadi pemulung, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Itu maksud saya. Jadi ketika kalian sekolah bagus, studimu bagus, nilaimu bagus, maka kalian bisa punya banyak pilihan untuk karir yang lebih tinggi. Jadi bukan mau maksudnya menghina, tidak. Itulah yang saya maksudkan dengan standar yang lebih tinggi. Dan standar yang lebih tinggi harus dimulai dengan kehidupan yang lebih baik. Lah bagaimana kalau kalian adalah anak yang suka rebahan, nggak ngapa-ngapain gitu ya, males-malesan, mager. Bagaimana bisa dapatkan kualitas hidup yang lebih baik? Semua akhirnya hanya jadi mimpi di siang bolong. Saudara, keteladanan hidup Stefanus ini luar biasa. Kita kembali ke bacaan kita, kembali ke tokoh kita, kembali ke tema kita. Faithful till the end. Menjadi seperti Stefanus itu luar biasa sebab Stefanus hanya takut akan Tuhan. Stefanus ini hanya takut akan Tuhan. Perhatikan bacaan kita dalam ayat 54. Ada di layar. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Apa nih maksudnya? Bacaan kita ini kan terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Di mana Stefanus ditangkap, difitnah, lalu diadili di mahkamah agama. Nah, Stefanus ketika diadili itu mengatakan kebenaran. Mengatakan apa yang Tuhan mau. Mengatakan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi kebenaran di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Itu yang dia sampaikan. Dia hanya takut kepada Tuhan. Jadi Stefanus nggak ngarang-ngarang. Stefanus nggak bercerita hal yang lain. Stefanus tidak berbohong. Stefanus tidak ngecap. Stefanus mengatakan yang benar dan apa adanya. Walaupun itu pahit bagi
orang-orang yang mendengar. Nah, saudara, berkata benar, mengatakan kebenaran, ini memang nggak mudah. Ini nggak mudah. Ya seperti kalian ya, anak-anak remaja gitu seringkali berpikir gini, nggak mau segen. Nah kan gitu ya, segen kalau ngomong sesuatu yang benar di depan temen gitu ya. Padahal kalian tahu bahwa itu salah banget, jelek banget, dosa banget. Tapi kalian kadang-kadang gitu kan, bukan urusanku, ya kan? Kan nggak ngerugiin gue gitu. Jadi ngapain gitu, ikut-ikut campur gitu. Atau kadang-kadang kita juga bilang gini, takut nyinggung perasaannya lah. Tapi hati-hati loh. Ketika kita tidak mengatakan kebenaran, mengatakan sesuatu yang benar, bisa jadi dosa. Mari coba kita buka Yakobus. Yakobus pasalnya yang keempat. Ayat 17 dikatakan demikian. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah kalau kalian tahu harus berbuat baik tapi nggak melakukannya, ia berbuat dosa. Kalau kita tahu teman bikin salah, teman nggak bener, oke, segan, pakailah cara, bagaimanapun caranya, pesan kita harus sampai kepada dia. Kebenaran harus disampaikan. Jangan sampai teman kita semakin tersesat. Karena kita segan. Karena kita malu. Karena kita rasa nggak enak. Karena ngerasa aku nggak dirugikan dan seterusnya. Hati-hati, itu bisa menjadi dosa. Dan Stefanus memilih mengatakan apa yang benar di hadapan para hakim Mahkamah Agama. Walau dia harus berakhir dengan kematian. Orang yang faithful, percaya penuh, beriman teguh, pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, pasti orang yang hidup dalam kebenaran. Pasti. Hidup dalam kebenaran berarti tahu mana yang baik dengan mana yang jahat. Dan orang yang takut akan Tuhan, setelah tahu mana yang baik dan mana yang jahat, dia memilih yang baik. Bukan tetap memilih yang jahat, tetap memilih yang salah. Karena banyak orang seperti itu. Tahu ini salah, tahu ini jahat, tahu ini dosa. Tapi tetap dipilih menjadi jalan hidup. Yang terakhir tentang Stefanus. Faithful membuat Stefanus tidak kehilangan sukacita. Tidak kehilangan kegembiraan. Walaupun kematian Stefanus ini sangat mengerikan. Sangat tidak berperi ke manusia. Sangat mengenaskan. Tetapi dihadapinya dengan tenang. Karena dia tidak kehilangan sukacita. Dia tidak kehilangan kegembiraan di dalam Tuhan. Coba perhatikan bacaan kita. Ayat yang ke-59. Stefanus berserah penuh dengan kematiannya yang sudah di depan mata. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu yang dia katakan. Dan dalam ayat 60, bahkan dia mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, yang merajam dia, yang melempari dia. Stefanus mengatakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa. Luar biasa. Itu karena faithful Stefanus. Imannya yang teguh, imannya yang kuat luar biasa. Membuat dia tetap happy dalam kesusahan. Nah, anak-anak, saudara, sukacita, kebahagiaan, happy ini lagi ditantang betul ini. Keadaan sekarang ini, waduh, ini luar biasa, ini tantangan yang sangat berat. Banyak orang yang murung, muram, muak dengan keadaannya.
Ya, murung, muram, muak dengan keadaannya. Walaupun kita tahu PSBB ini kan demi semua orang. Karena gini loh, kan berulang kali kalian sering dengar. Kadang-kadang anak-anak seperti kalian ini, anak-anak remaja itu adalah OTG. Apa itu? Orang tanpa gejala. Banyak loh itu. Jadi banyak anak-anak muda yang karena sehat, kuat, masih fit, sudah positif kena COVID. Sudah positif, tapi tidak ada gejala apa-apa. Tidak sakit, dan bahkan seiring waktu dia sembuh. Tapi dia menjadi carrier. Dia menyebar kemana-mana. Dan saya pakai istilah, mereka menjadi pembunuh bagi orang yang memang rawan. Yang karena umurnya, yang karena sudah punya sakit tertentu, kena COVID, mempercepat kematiannya. Jadi, oke, saya tahu tidak mudah ya, di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas. Kan usia-usia kalian ini kan senangnya ketemu teman-teman, kumpul-kumpul gitu kan ya. Nongkrong di satu tempat dan kita nggak bisa melakukan itu. Paling tips sederhana ya pandai-pandailah mengisi waktu. Dan mungkin bisa dengan membuat jadwal, misalkan hari ini saya mengerjakan ini, besok ini, besok ini, gitu kan. Sehingga kita nggak ngerasa mengulang-ulang gitu. Oh iya ya, mencuci sepeda itu udah kulakukan 4 hari lalu. Berarti ini udah hari yang keempat, aku bisa mencuci lagi begitu. Jadi membuat hal-hal yang demikian itu akan membuat kita bertahan di rumah. Tapi yang paling penting memang apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Sukacita, kebahagiaan, kegembiraan Stefanus itu berangkat dari hati. Sehingga dia kuat menanggung penderitaannya sampai akhir. Stefanus adalah teladan orang yang kuat dalam iman sampai akhir, till the end. Dan itu menjadi sebuah keteladanan yang luar biasa bagi saudara, anak-anak muda Kristen yang akan memiliki masa depan kehidupan ini. Anda akan membuat menjadi lebih baik atau akan merusaknya di masa depan nanti. Tergantung dari faithful saudara. Amin.